Ujin. Bukan that simple. Simple. 1,1. 2. Caranya di sosial media itu kita berlaku seperti ya tadi ngebangun value kita gitu. Jadi jangan cuma sosial media itu buat edisi galau-galau. Nah, itu mungkin alasan cewek-cewek nih supaya Salma mungkin teman-teman di sini kegiatan atau jadi apa itu bisa taruh di LinkedIn. Oh, langsung aja sebagai gitu. postingan. Misal kita dapat sertifikat nih. Langsung post di LinkedIn gitu sertifikatnya. Dengan caption misalnya Alhamdulillah telah mengikuti kegiatan ini. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen semuanya, selamat datang kembali di podcast Bincang Kampus edisi ke-22. Podcast yang selalu nemenin kalian ngobrol santai tapi tetap berbobot. Bersama saya Salma Radinda. Saya pada Musibaya. Saya Hari Firmansyah. Saya Iqbal Kartawan. Nah, teman-teman, ini adalah Bincang Kampus pertama di tahun 2026. Biasanya harusnya cuma 1 ataupun 2, tapi sekarang berempat teman-teman gitu. Jadi lebih ramai. Nah, hari ini kita berempat bakal bahas topik yang relate banget buat para mahasiswa. Dilema mau ngejar IPK tinggi atau bangun portofolio dulu. Karena pasti banyak banget teman-teman mahasiswa yang masih bingung sebenarnya yang penting untuk masa depan itu apa sih? Oke. Nah, dengan tema IPK versus portofolio, mana sih yang lebih penting untuk mahasiswa? Nah, kita nggak cuma berempat nih guys, tapi kita juga kedatangan satu narasumber yang sangat kompeten di bidang akademik dan dunia kerja. Langsung aja nih kita sambut. Halo Bang. halo semuanya. Terima kasih sobat netizen. Ya, izin. Halo semuanya. Mungkin udah pada tahu ya di sini semua. Nama saya Andri Armaina, teman-teman bisa manggil Andri. Ini suaranya agak serak-serak karena cuaca tidak mendukung ya. Semoga yang nonton dan teman-teman host di sini sehat selalu. Amin. Oke. Nah, teman-teman pastinya udah pada kenal kan sama Bang Andri karena Bang Andri ini cukup famous ya di kampus kita ini. Dan FYI ini teman-teman, Bang Andri itu ada salah satu lulusan mahasiswa terbaik di kampus kita. Jadi emang keren banget ya teman-teman. Langsung kita tepuk tangan banget. Sampai tanya lupa kabar. Gimana Bang Andri kabarnya? Alhamdulillah baik. Walau cuaca tidak baik ya. Iya. Kesibukannya lagi apa aja nih? Kesibukannya biasa ya, mungkin kerja setiap harinya. Terus kalau ada waktu luang, traveling. Terus ya gitu aja lah, kerja, traveling, tidur, makan. Siklusnya kayak gitu-gitu aja. Udah tinggal menikmati hidup kali ya. Oke. Langsung aja nih, kayaknya kita langsung nanya-nanya ya tentang tema kita hari ini. Mungkin kita bahas dari sisi IPK dulu kali Bang ya. Kalau dari sisi IPK sendiri, makna dari IPK itu apa sih Bang menurut Indeks Bang Andri? prestasi kumulatif. Iya, maknanya menurut Bang Andri nih. Definisinya apa? Iya. IPK mungkin teman-teman juga semua di sini udah tahu ya. Jadi IPK tuh dia akumulasi selama perkuliahan. Jadi itu tuh nilai output selama teman-teman misalkan dari semester 1, semester 2 terus nah itu tuh disebutnya IPK. Tapi kalau hanya satu semester disebutnya IPS, indeks prestasi semester. Jadi kumulatif itu adalah gabungan dari 2 semester. Nah, tapi nanti ketika lulus berarti 8 semester itu gitu. Itu disebutnya IPK. Tapi untuk mahasiswa sendiri apakah IPK itu penting Bang? Oh, mungkin tanya sama mahasiswa ya. Menurut teman-teman gimana? Sebelum saya jawab. Menurut teman-teman IPK penting nggak? Oh, Penting. Penting sih, penting. banget. Kalau Jujur lu ya, anjay jujur. kalau menurut saya pribadi IPK tuh nggak begitu penting. Saya bukan orang yang waktu kuliah tuh ambis ngejar IPK. Ya ini karena faktor keberuntungan ya teman-teman. Tadi yang disebut mungkin lulusan terbaik. Itu pun nggak pernah terlintas di pikiran pengen jadi lulusan terbaik. Tapi perlu diingat, kita mandang IPK atau saya mandang IPK nggak begitu penting. Tapi saya tentunya punya target dan strategi. Nah strategi yang saya terapin di sini, gimana caranya saat lulus di IPK itu nggak ada nilai C. Jadi minimal B.
gitu. Nah, Mari itu strateginya gimana tuh Bang Andri kalau boleh tahu? Strateginya gimana? Kalau teman-teman sebelum saya jawab, teman-teman di sini punya strategi selama kuliah? Pastinya. Gimana strategi? Ah, bagus tuh. Wah, menarik tuh. Untuk strategi saya sih sebenarnya pertama targetin dulu. Misalkan kalau saya tuh setiap semester saya harus targetin, misal kalau semester 1 saya dapat B2, semester depan jangan sampai B-nya 2 lagi. Nah, itu ngejar IPK kayak gitu, dan strateginya ya saya fokuskan misal nih ada 2 mata kuliah yang dapat B tuh. Nah, dari kedua itu yang mana yang paling gampang untuk ke A-nya. Jadi strategi saya untuk fokusin dulu yang termudah gitu. Kalau supaya Jadi malah saya yang hostnya. Kan kita punya Bang Andri. ya nggak bisa singkat menurut Cipaya strategi udah punya belum? Mungkin karena baru semester awal ya, jadi belum sih, belum yang Semester 7 sih Pak. Nggak punya, let it flow aja. Deketin dosennya. Iya. Jadi kita kudu Mungkin kalau ditanya strateginya sih nggak wah-wah banget ya, tapi saya tuh selalu menerapkan kalau berbicara strategi sih, strategi yang saya terapin nggak wah-wah banget ya. Cuman di sini saya tuh menerapkan gini, kalau kita kan kuliah 4 tahun ya. Nah, berarti tahun pertama itu strategi saya di mana mulai adaptasi dengan dosen, mata kuliah, organisasi atau UKM dan lain sebagainya. Artinya kalau saya sudah berbicara seperti itu, saya menerapkan semuanya. Jadi bagaimana saya mendalami karakter dosen, mahasiswa teman sebaya, terus kakak kelas, senior, terus lingkungan kampus dan lain sebagainya. Terus tahun kedua, artinya itu udah semester 3 ya. Tahun kedua ini saya mulai aktif di kepengurusan oh ya, fun fact, saya sebetulnya alumni sini juga dan semua UKM tuh diikutin kecuali Tapak Suci, karena pada saat itu Tapak Suci di tahun saya masuk itu baru. Saya tuh tipikal orang yang kalau baru nggak mau terjun gitu, karena ya tadi mungkin strategi gua, tujuan gua kuliah banyak nih, nggak cuma ngurusin yang baru-baru gitu. Jadi semua UKM dan organisasi di sini diikutin, hanya Tapak Suci aja. Nah, jadi tahun kedua itu aktif plus tahun ketiga. Nah, mulai tahun keempat kan lengser dari semuanya, tapi masih aktif karena organisasi di luar kampus. Akhirnya, nah ini juga nyambung nih sama tema sekarang, portofolio. Jadi saya ngembangin portofolio. Sebetulnya dari semester 1 sampai saya lulus, portofolio itu selalu saya jalanin. Jadi balance antara portofolio dengan IPK. Dan sebetulnya tadi IPK itu bagi saya bonus buat saya. Jadi target awal tuh bukan IPK tapi relasi dan portofolio itu. Itu sih kalau strategi yang saya terapi. Menarik. Tapi kalau menurut Bang Andri sendiri nih, IPK tuh bakal mempengaruhi untuk proses seleksi kerja nggak sih? Oh iya, tentu. Nah, karena sekarang saya juga masuk di divisi HR, IPK tuh hanya gerbang awal sebetulnya. Jadi saat screening dokumen, oh misalnya si Paya IPK-nya 3, something, Gifar 3, something, Salma misalkan 4,00, terus Hadi 3, something gitu. Nah, itu tuh hanya gerbang awal, tapi sisanya screening lewat wawancara. Dan oh ya, buat teman-teman di sini juga nih, pokoknya siapin personal branding di sosial media, karena HR sekarang nggak hanya nge-screening lewat portofolio atau CV aja, tapi lewat sosial media. Jadi gimana nih track record teman-teman di sosial media? Contohnya kayak gimana tuh Bang? Kalau misalnya branding gitu. Kayak misalkan di sini teman-teman mau kerja pas lulus, misalkan ngelamar sebagai familiarnya admin ya, admin. Nah, lihat nih kebiasaan HR biasanya melihat si ini dia aktif di sosial media, sesuai nggak sih apa yang dia tuju. Misalkan kalau admin dia sering bikin konten atau keseharian tentang admin. Terus dia selalu, misalkan admin kan nggak hanya soal input aja ya, tapi kerapihan tentang arsip dan lain sebagainya juga itu dinilai. Nah, dilihat bahkan caption yang teman-teman buat di sosial media itu juga jadi penilaian HR.
kayak gitu. Baru tahu loh. Jadi kalau yang captionnya alay, ini buat teman-teman semuanya di sini, segera ganti menjadi yang kata-kata bijak. Gitu. Yang mencerminkan kalau wah gua tuh ya emang Oke. bagus loh di dunia maya juga gitu. Masuk tuh di. Itu kemana? Ada teman kita bikin saya selalu bijak gitu bang. Siapa? Siapa? Siapa yang bijak? Hadi. Nah, halal nih bagus berarti. Iya, awal. Buat teman-teman nih host-host di sini kalau bisa seimbang balance aja gitu ngejar antara IPK dengan portofolio. Portofolio itu kan gak cuman teman-teman ikut organisasi kayak magang. Nah, output di magangnya itu bisa jadiin teman-teman portofolio itu saat apply dilampirin portofolio. Apalagi sekarang kalau di UTM tuh ada SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, itu juga termasuk portofolio. Tapi kayaknya belum pada input ya SKPI ya. Nah, itu sepenting itu ternyata kalau zaman saya dulu mahasiswa belum ada. Jadi bener-bener saya manual cari ketika apply lamaran ya dilampirin tuh sertifikat, portofolio dan lain sebagainya. Even kita jadi pembicara aja itu jadi salah satu portofolio buat kita gitu. Gitu. Sangat menarik ya teman-teman. Ternyata dari hal-hal kecil sederhana gitu yang caption itu baru tahu. Perhatikan. Iya, diperhatikan banget ternyata. Iya. Nah, terus teman-teman di sini kalau buat ngejar portofolio nih, jangan cuma satu bidang aja. Jadi kalau bisa dinamis bidang. Kadang misalkan tahun pertama ngejar bidang A, tahun kedua ngejar bidang B, tahun ketiga ngejar bidang C. Sehingga kita tahu nih explore diri, gue passionnya di mana ya gitu. Ya bang, terus kalau misalnya kita IPK kayak biasa-biasa aja, flat aja tuh gimana tuh bang buat ngelamar kerja nanti? Gak masalah sih, karena HR pun nggak memprioritaskan, nggak tahu kalau di perusahaan-perusahaan lain ya, tapi yang kalau saya yang sedang bekerja ini, nggak ngelihat dari IPK, tapi dari ya tadi screening portofolio, sama sosial medianya kayak gimana, track recordnya kayak gimana, kayak gitu. Jadi kadang kita pun harus di sosial media set boundaries. Kalau teman-teman tuh juga punya batasan gimana caranya di sosial media itu kita berlaku seperti ya tadi ngebangun value kita gitu. Jadi jangan cuma sosial media itu buat edisi galau-galau. Nah, itu mungkin alasan cewek-cewek nih supaya Salma mungkin teman-teman di sini punya second account. Itu mungkin alasannya. Saya juga baru menyadar setelah bekerja, oh mungkin punya second account tuh ya tadi buat kehidupan pribadi yang personal, privacy ya di second account-nya gitu. Ini kamu bagus-bagusnya, bukan bagus-bagusnya, maksudnya lebih. Kedua jelek lagi. Kan tuh yang pertama, maksudnya kalau salah pribadi nggak kegiatan sehari-hari nggak banget di yang pertama. Yang kedua ya sehari-hari, yang pertama gue kayak lagi ngehadirin apa yang pertama kayak gitu. Tapi jangan lupa juga untuk nge-branding dirinya di akun yang pertama itu. Dia dari repost-repostan juga hati-hati tuh bang ya. Bahkan apa sih namanya itu sorotan ya? Iya. Ya, sorotan pun itu dilihat dari sama HR. Iya, ternyata. Tapi kalau misalkan ada yang misalkan kan penilaiannya dari sosmed juga, kalau misalkan ada nggak yang emang beneran nggak main sosmed? Maksudnya ada tapi kayak emang kosong gitu. Mungkin itu baru-baru, maksudnya penilaian di sosmed ada atau enggak gitu? Iya, kan emang penting nggak kan karena dari sosmed juga kan. Iya. Iya. Sebelum-sebelumnya emang nggak ada screening sosial media itu kayaknya setelah maraknya media sosial sekarang deh. Mungkin ya. Ya. Karena HR pun nggak boleh stuck ngelihat hanya dari CV aja. Apalagi sekarang buat kita ngeresum portofolio kan banyak ya, nggak cuman lewat CV, terus nggak cuman manual pakai LinkedIn, terus Jobstreet juga ada, terus apalagi Glints. Nah itu juga, jadi platform-platform itu tuh bikin kita auto di hire sama HR, nggak perlu kita apply. Jadi, nah fun fact juga ini motivasi buat teman-teman ya. Saya sih selama lulus kuliah belum pernah ngerasain susahnya nyari kerjaan.
Ya, jadi lulus nih misalkan Oktober, wisuda tanggal 10. Teman-teman yang lain udah ngelamar kerja dari pas sidang skripsi. Itu dapat SKL langsung apply lamaran. Tapi kalau saya enggak, karena ngerasa saya belum cukup portofolionya, saya belum apply. Nah, setelah wisuda tanggal 10, baru saya apply, qadarullah, proses selama sebulan, interview dan lain sebagainya. Bulan Desember kerja, terus dapat kerja hampir 1 tahun. Saya juga di hire di perusahaan selanjutnya. Udah gitu kerja lama, terus iseng-iseng apply, rezeki juga gitu. Jadi alhamdulillah belum pernah ngerasain susah nyari kerjaan, apalagi berbulan-bulan gitu nganggur. Tapi jangan sampai teman-teman juga di sini mungkin semoga nanti bisa cepat dapat kerjaan gitu. Tadi yang penting teman-teman bisa ngebangun portofolio itu. Bikin LinkedIn, Jobstreet dari sekarang, Glints. Jadi sosial medianya nggak cuma Instagram Ya, gitu Bang, betul. tapi LinkedIn juga tuh Bahkan perlu bisa banget. kan connect antara LinkedIn dengan Instagram, TikTok. Oh, sekarang bisa tuh Bang. Maksudnya dikasih tahu di LinkedIn tuh akun sosial media kita apa aja. Oh. Teman-teman pernah apply atau di magang, kita dipinta data sosial media kita nggak sih? Iya, Nah itu sebetulnya buat buat screening screening itu. sosial media teman-teman gitu. Pernah buat kayak omong-omongan gak enak gak netizen sekarang gitu. Itu sebetulnya ke-record juga tau. Gitu. Nah mungkin saya nih sebelum ngasih tips-tips pengalaman saya, kendala teman-teman selama kuliah apa? Kalau berbicara dengan antara IPK dengan portofolio. Saya mau tanya soal IPK deh Bang. Kalau IPK sendiri itu nggak sih kayak berpengaruh nggak? Misalkan dia menurun gara-gara kita banyak apa tuh kegiatan di luar gitu. Itu beresiko nggak untuk Kalau itu mahasiswa balik lagi ya ke pribadinya. pribadi? Bisa manage waktu atau Tergantung enggak ya? cara pandang juga. Iya, bisa manage kemampuan soft skillnya, bisa manage waktu gimana, terus kitanya bisa apa sih ngebagi, bukan waktu doang, ngebagi tenaga, pikiran dan lain sebagainya, itu juga kayak gimana. Itu sebetulnya diuji sih mahasiswa kayak gitu. Malah harusnya semakin kita aktif, semakin IPK-nya tinggi. Saya juga pernah jadi ketua umum di salah satu organisasi di UTM, tapi sebelum jadi ketua umum IPK saya standar. Setelah jadi ketua umum justru malah meningkat. Karena ngerasa kayak pressure-nya kuat nih, gue ketua umum, gue role model, gue harus dicontoh sama teman-teman anggota yang lain gitu. Jadi kegiatan kita di luar juga bisa jadi motivasi gitu ya Iya. buat IPK sendiri gitu. Bahkan saya pribadi menggunakan kemampuan saya buat ketika teman-teman mulai nggak aktif di organisasi, kan naik turun ya biasanya semangatnya kan. Nah, saya terus dia minta tolong buat ajarin mata kuliah. Saya selalu mengaitkan organisasi. Oke, lu gua ajarin tapi lu nggak boleh nggak ikut rapat. Jadi setelah rapat, setelah ikut organisasi, setelah mengadakan kegiatan, baru kita belajar bareng. Jadi saya tuh selalu menggunakan kemampuan saya untuk tadi ketika orang membutuhkan saya, ya gue juga harus jadi take and give. Iya. Kayak gitu. Jadi, nah kalau kendala teman-teman apa nih selama kuliah dalam hal kaitannya IPK ini ya, IPK dengan portofolio. Selama ini udah punya portofolio? Udah dong, apalagi magang di sini kan. Tapi ini Bang mau nanya juga, kalau misalkan dari sisi portofolio ya, itu menurut Bang Andri gimana sih cara membuat portofolio yang ideal gitu? Yang ideal. Kalau secara ideal, sebetulnya yang ideal itu justru di CV-nya, bukan di portofolionya. Ya, Pak, pemahaman teman-teman antara portofolio dengan CV apa? Ya, pendukung. Jadi kita bisa ngelampirin sertifikat atau hasil karya yang udah kita kerjakan. Tapi kalau di CV cuman kayak misalkan pernah magang sebagai ini gitu. Jadi yang ideal tuh sebetulnya di CV-nya. Jadi semakin banyak experience-nya, semakin apalagi dibuktikan dengan portofolio itu, ya semakin HR ngelihat wah anak ini berpotensi nih. Ya, CV. Nah, untuk kemudian menjadi CV yang ideal, teman-teman harus tadi banyakin nge-upgrade diri.
Jadi jangan cuman satu bidang aja. Apalagi kan slogan mahasiswa itu kan intelektual ya. Nah, kalau berbicara tentang intelektual kan bukan hanya yang pemahamannya tentang satu bidang aja, tapi berbagai bidang. Tapi tetap kita punya fokus ke diri sendiri, mau yang di mana nih yang fokusin di bidang apa. Namun tidak menutup mata untuk mengupgrade skill-skill yang lain di bidang B, C, D, E, F, G gitu. Jadi kendalanya apa? Kalau organisasi tuh bisa itu nggak sih masuk portofolio juga apa enggak? Oh, bisa. Penting nggak menurut Bang Andri untuk sebuah perusahaan gitu? Penting Kalau organisasi? Penting banget. Oh ya, sangat berpengaruh berarti. Ya, nah ini yang salah nih. Kalau saya ngelihat di mahasiswa di sini ya, justru track record jabatan itu mempengaruhi. Contoh, Salma sebelum jadi sekbidor apa? Bider. Oh, masih sama. Oh, Gifar sebelum jadi kabidor apa? Anggota. Anggota. Nah, dari anggota ke kabid kan itu ngelihat, oh berarti kan itu peningkatan ya. Jadi jangan sampai ini yang salah nih buat teman-teman semua penonton di sini, ketika menjabat di suatu organisasi dan mau menjabat lagi di periode selanjutnya, minimal yang setara ataupun Meningkat. atau ya meningkat. Jadi jangan sampai turun, downgrade. Contoh misalnya yang tadinya kabid, tiba-tiba di pengurusan selanjutnya jadi anggota. Nah, itu Dipertanyakan ya. dipertanyakan juga sama ketika screening dokumen, kok kayak gini, apakah memang dia orangnya gampang demotivasi sehingga kepengurusan selanjutnya tidak meningkat atau minimal setara gitu. Kalau berbicara track record, alhamdulillah Bang Ari juga track recordnya ya meningkat gitu, nggak justru downgrade gitu. Jadi sepenting itu organisasi. Kalau misal nih jadi anggota terus gitu, nggak dipilih jadi ketua atau sekretaris gitu misal kayak dia tuh udah nunjukin nih tapi nggak ada yang lihat gitu tuh gimana? Ambil peran di organisasi lain atau di kegiatan lain. Jadi jangan ngandelin ya satu. Harus explore ke yang lain juga. Siapa tahu yang di organisasi sebelah dilihat gitu. Kayak contoh gini, misalkan si Paya sekarang anggota, terus periode selanjutnya masih anggota. Tapi kan punya skill lain misalkan di Humas ini sebagai PIC apa, itu juga kan jadi privilege buat kita gitu. Buat diri sendiri. Kayak gitu. Ya kalau misal ini dari sisi portofolio ya Bang ya. Cara kita nyusun portofolio itu gimana sih Bang? Apa harus harus di-expose di sosial media kah, atau misalnya ada tempat sendiri, contoh kayak Google Drive tuh, atau harus di sosial media gitu? Sebetulnya harusnya sih di era sekarang di sosial media, di LinkedIn tuh sebetulnya kayak Facebook ya. Teman-teman abis ikut kegiatan atau jadi apa, itu bisa taruh di LinkedIn. Oh langsung aja sebagai gitu Bang? postingan. Misal kita dapat sertifikat nih, langsung post di LinkedIn gitu sertifikatnya. Dengan caption misalnya, Telah Alhamdulillah. mengikuti kegiatan ini. terus karya-karya teman-teman yang udah dibuat, Ya. kayak bikin skrip kayak gini aja kan itu sebetulnya bisa jadi portofolio. Nah itu buat misalkan arsip di laptop, misalkan laptop kan kadang suka error ya. Amit-amit lah ya takut. Nah itu taruh di LinkedIn bisa. Sebagai orang ngelihat, misalkan ketika nanti teman-teman lulus pengen kerja di digital marketing, ngelihat orangnya banyak nih berkecimpung di dunia digital marketing. Berarti kita Bang sebelum kita mau nyari kerja itu kita harus nentuin misalkan posisi kita di apa. Misalnya kayak Bang Hanti bilang digital marketing. Berarti kita harus memfokuskan di situ ya, kayak menyusun portofolio juga sesuai dengan yang apa itu kerjaan yang mau kita ambil gitu Bang. Kalau berbicara tentang bidang, ya sebetulnya memang harusnya kita tuh udah rencana dari sekarang nih, sekalipun memang kita harusnya mahasiswa misalkan jadi pengusaha, tapi kan sebelum pengusaha harus terjun dulu menjadi karyawan kan atau pekerja gitu. Nah, teman-teman tuh harus dari sekarang nih, nanti lulus mau apa, karena dunia kerja itu nggak sesempit itu loh gitu.
jabatannya pun atau kedudukannya tuh pun atau posisinya pun nggak cuman jadi staff aja atau nggak cuma jadi admin aja. Nah itu lebih cocok nanti teman-teman bahas di agenda selanjutnya sih gitu karena Panjang kali lebar. intinya kalau berbicara tentang IPK dan portofolio kalau dari saya itu harus balance. Jadi at the same time teman-teman tuh harus ngejar berbarengan gitu. Tapi kalau dilihat dari luar, tapi kalau dilihat di luar sana, banyak misalkan jurusannya A, tapi malah kerjaannya tuh melenceng. Itu gimana menurut Bang Andri? Nggak masalah sih karena banyak banget ya kejadian kayak gitu. Ya. Jadi ada yang mempermasalahkan, ada juga yang tidak mempermasalahkan. Tapi kalau in my opinion, nggak masalah mau jurusannya apa, kerjanya apa. Yang penting kita tuh selama bisa mampu dan bisa beradaptasi, why not gitu. Oke. Ini kadang juga banyak yang salah ngambil prodi gitu ya. Iya. Kayak dia mau masuk mana, taunya tes prodi. Tapi kalau dari sisi mahasiswa sendiri Bang, dari pandangan Bang Andri, kira-kira tanda mahasiswa ini udah berada di jalur yang tepat gitu Iya, untuk itu karir gimana? dia tuh kayak gimana Bang? Jalur tepat tuh gimana maksudnya? Misalkan dia kayak ngerasa, oh sekarang udah banyak pengalaman gitu. Berarti dia kedepannya udah siap nih mau kerja ini gitu. Ini tanda-tanda yang kayak gitu tuh. Contohnya. Nge-reach out mahasiswa gimana gitu. Kalau saya sendiri sih nggak pernah bukan tipikal orang yang nge-reach out mahasiswa, oh dia tuh banyak pengalamannya, enggak. Tapi saya mungkin mengajak nih kayak teman-teman di sini kan kita pernah satu project bareng. Nah saya tuh udah nge-reach out nih, oh Salma tuh gini, Gifar tuh gini, Sipaya tuh gini, Hadi tuh gini. Untuk selanjutnya kita sama-sama berkembang gitu paling. Jadi nggak pernah menganggap orang Dia pengalamannya banyak nih, udah siap diterjun di dunia. karena kalau kayak gitu saya merasa puas sama tuh orang. Nah, sedangkan saya bukan tipikal orang yang ngerasa puas, justru harusnya saling belajar. Gue belajar sama kalian, kalian belajar sama gue. Jadi kita harus sama-sama ngembangin diri. Paling itu ya kalau udah nge-reach out mahasiswa, oh dia bagus nih berpotensi. Ya udah yuk kita sama-sama ngembangin diri gitu. Makanya kan Mas keren-keren gitu. Ugin. Bukan that simple. Simple. 1,1. 2. Jadi jangan pernah puas sama diri sendiri ya Bang, tapi harus lebih berkembang terus. Kayak apa? Kayak ikan ya? Ya, my zodiac. Ini ada pertanyaan menarik nih Bang. Kalau misalnya kita sebagai mahasiswa yang sekedar kayak menggugurkan kewajiban aja gitu Bang, kita cuma kayak fokus buat ya IPK-nya aja, sedangkan portofolio itu belum ada nih. Itu gimana Bang? Ada saran nggak Bang buat mahasiswa kayak gitu misalnya? Jadi cuma ya udah menggugurkan kewajiban, kampus, kuliah, terus kelar selesai. Untuk mahasiswa yang kayak gitu gimana gitu? Iya, ada saran nggak Bang kira-kira? Kalau udah misalkan udah tinggal skripsi, udah Ya, terlanjur lah gitu kan. Udah akhir. Ya udah akhir. Ya berarti cara lain buat upgrade skill. Contohnya kayak misalnya kita ikut kompetensi-kompetensi yang menjadikan itu bisa jadi portofolio kita. Kayak misalnya gini, teman-teman mungkin kalau di sini kan kalau yang manajemen ada digital marketing, akuntansi, ada akuntansi, ya keuangan gitu kan ya. Ada kompetensi keuangan atau kompetensi akuntansi. Itu kan yang diwajibin kampus. Iya. Nah, bisa juga selain yang diwajibin kampus, kayak teman-teman upgrade ikut IELTS, terus TOEFL, terus kompetensi-kompetensi lain, misalnya ikut kompetensi komputer, Excel kayak gitu. Itu juga kan bisa. Jadi sebelum kita terjun ke dunia kerja, kita udah upgrade diri dulu gitu. Jadi jangan sampai diratapi ketika teman-teman nggak aktif organisasi, nggak ngebangun portofolio dari awal, ya udah let it flow terus pasrah gitu. Nah itu yang salah, justru nggak ada kata terlambat. Kalau misalkan orang-orang udah running lebih dulu, kitanya masih baru start, yang it's okay, nggak masalah kalau teman-teman mau ngejar tuh orang itu gitu. Karena kan hidup itu sebetulnya penuh kompetisi ya. Kompetisi. Hidup itu kan penuh kompetisi. Nah,
di sini sebetulnya saingan yang terberat tuh bukan teman kita atau orang lain, tapi diri sendiri. Jadi kita harus berkompetisi sama diri sendiri. Menarik. Kompetisi di sini maksudnya kayak males, terus zona nyaman gitu. Paling gitu sih. Bang mau nanya lagi, kalau kita bahas CV ya sekarang, gimana sih cara membuat CV yang benar gitu? Karena banyak di luar sana yang ngerasa CV-nya tuh salah atau nggak kurang gitu. Tuh gimana? That simple nih. 11x11. Enggak. Jadi kalau bikin CV yang ideal, sebetulnya HR tuh beda-beda pandangan ya. Nah, cuman sekarang kan kalau nggak salah ada CV yang modelnya ATS ya. Teman-teman udah familiar kan sama CV. Nah, ATS. Nah, tapi cara menyusun itu kan lebih ke deskripsi kan, deskripsi diri. Nah, itu tuh fokus sama apa yang dilamar. Misal teman-teman mau ngelamar posisi, misalkan si Faya mau kerjanya digital marketing, ya udah bilang kan saya si Faya lulusan bisnis digital yang berfokus pada ini. Saya juga pernah terjun di sini. Nah, nanti di bawahnya soft skill-nya apa, experience-nya apa kayak gitu. Jadi kalau ideal atau enggak, ya yang penting kalau tips dari saya nggak bisa menilai CV itu nggak ideal atau CV itu ideal, tapi saya bisa ngelihat kalau CV itu bagus atau enggak ya tadi tidak bertele-tele dan fokus pada kemampuan diri sendiri gitu. Jadi kalau bikin CV fokus nih sama kemampuan diri sendiri yang linear sama posisi yang dilamar. Kayak misalkan saya ngelamar tentang manajemen project apa sih? Project Management Office. Project Management Office di mana itu kan berkaitan tentang bikin SOP, terus administrasi lainnya, terus saya bikin tentang ngandelin project, ngejalanin project kayak gimana. Nah, akhirnya saya bikin CV dan portofolio yang pernah saya nanganin project. Misalkan saya pernah ikut kayak event organizer, terus pernah ikut kerja sebagai penanganan project, kayak humas juga kan bisa kita sebut project juga kan, kayak project podcast, terus project apalagi kayak waktu itu kegiatan sama DPR jadi IO itu juga bisa saya tambahkan sebagai portofolio karena dibuktikan dengan sertifikat sebagai panitia kayak gitu. Itu bukti pendukungnya sertifikat panitia, tapi di CV-nya saya pernah menangani project bla 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 gitu. Penting. Makanya kan di kampus ada SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Makanya teman-teman di sini nih mulai input dari sekarang SKPI-nya karena sepenting itu. Jadi ketika nanti kita udah nginput SKPI terus outputnya kan dalam bentuk PDF tuh. Nah, itu bisa kita lampirkan ketika kita apply lamaran. Tuh. Mau nanya tapi bingung bahasanya. Ini kan sertifikat tuh, misal kita lulus pas bulan apa, tapi beberapa bulan setelahnya kita baru ngelamar tuh. Itu sertifikatnya masih bisa dipakai kan ya? Maksudnya jangka waktu sertifikat itu dipakai tuh sampai kapan gitu? Kalau kayak bahasanya tuh expired ya. Kayak gitu. ya, kalau untuk expired atau enggak itu semua juga perusahaan punya kebijakan sendiri. Tapi teman-teman kalau bisa jangan semua sertifikat tuh dimasukin. Jadi kita pilih-pilih, kita mapping mana yang cocok di posisi ini, mana yang cocok di posisi ini. Jadi maksud saya banyak-banyakin sertifikat untuk kemudian teman-teman bisa mapping posisi A sertifikatnya 5, misalkan posisi B juga 5, posisi C 5. Jadi ada 15 sertifikat di mana teman-teman tidak semuanya dimasukin sesuai minat teman-teman mau ngelamar di mana gitu. Kadang itu sih yang salah, jadi semuanya dimasukin tanpa tahu korelasinya di mana dengan posisi yang kita lamar. Itu. Mau nanya tapi di luar tema sih sebenarnya. Menurut Bang Andri,
cara ngelamar yang bener tuh gimana sih? Maksudnya kayak kan sekarang banyak nih di online tipu-tipu ya gitu. Nah itu tuh gimana gitu? Bang Andri sendiri pada saat itu ngelamar kerja kayak gimana? Langsung datang ke tempatnya atau naro atau gitu aja tuh gimana? Itu platform job street, terus kadang di LinkedIn kan ada flyer gitu, terus ada kirim email. Nah emailnya kalau misalkan dia pakai domain perusahaannya berarti dia emang valid, tapi kadang perusahaan itu pakai Gmail yang nggak profesional. Perusahaan tuh emang kayak gitu, tapi kadang nggak bisa kita salahin juga, itu juga kadang valid, memang perusahaannya emang pengen pakainya Gmail aja gitu. Jadi udah nggak zaman sebetulnya ngelamar langsung ke perusahaan, itu enggak. Jadi sekarang udah via online. Tapi ketika kadang gini nih permasalahannya, hati-hati buat teman-teman. Ketika kita udah apply di perusahaan A, tapi yang manggil perusahaan B. Pernah gak sih kayak gitu? Nah, itu tuh kadang penipuan. Jadi teman-teman harus cari tahu dulu nih perusahaannya lokasinya di mana. Kalau misalkan alamat dengan yang kita searching di Google Maps berbeda, berarti itu udah pasti penipuan. Terus jarang juga perusahaan yang memberitahu di awal salary gitu. Itu jarang. Jadi kalau misalkan ada yang memberitahu salary di awal, cari tahu dulu itu penipuan atau enggak. Jadi sekarang udah nggak ada offline gitu, sekarang udah via email, Jobstreet, Glints, sama LinkedIn. Kalau misalkan nih kita udah apply terus tiba-tiba di chat tapi kita disuruh ke kantornya. Jadi kantornya tuh beda sama perusahaan tuh gimana tuh? Kayak patut dicurigai atau enggak? Kalau misalkan mau datang dulu, silahkan datang, tapi jangan sampai kita kena apa sih, hipnotis ya namanya. Hipnotis kayak misalkan diiming-imingin dapat ini, tapi teman-teman harus bayar. Nah, itu nggak boleh. Jadi sekarang proses rekrutmen itu nggak ada uang bayar gitu. Jadi semua prosesnya itu gratis. Di perusahaan baik swasta ataupun BUMN itu tuh gratis. Tapi kalau pengalaman Bang Andre sendiri waktu itu interview di perusahaannya langsung atau beda di kantornya atau beda, maksudnya beda bukan di perusahaan tapi. Nah, kadang kantor tuh punya beberapa gedung ya, beberapa cabang. Jadi kadang diundangnya di perusahaan yang kita lamar, tapi kadang di gedung yang kedua yang bukan head office-nya. Jadi yang kantor cabang lah gitu. Bahasanya kantor cabang itu kadang dipanggil juga di situ. Tapi kadang juga online, saking kan kebanyakan kalau yang ngelamar itu orang yang masih kerja ya. Kayak contoh dulu Bang Andri masih kerja tapi apply. Nah, itu tuh proses wawancaranya kebanyakan online, baik interview ataupun tes, karena biasanya HR menghargai orang-orang yang masih kerja itu. Jadi jangan takut misalkan teman-teman lagi posisi lagi kerja terus pengen ngelamar, gimana ya gue keluarnya gini. Enggak, biasanya HR memaklumi itu. Nah, untuk kemudian HR bisa ngebutuhin kita, tadi harus ngebangun value. Jadi teman-teman harus ngebangun value. Jadi biar gimana ya, perusahaan tuh emang benar butuh kita gitu. Jadi jadilah orang yang dibutuhkan, bukan kita yang membutuhkan. Izin. Pengen nanya soal yang ngelamar kerja gitu Bang. Perlu dijawab nggak? Enggak sih, perlu. Kalau misalnya kita ngelamar kerja itu menurut Bang Andri sendiri apa sih Bang tantangan terbesar kalau kita melamar pekerjaan? Tantangan terbesarnya Nggak diterima. Iya sih nggak salah ya. Udah itu doang Bang. nggak. Ada lagi. Tantangan terbesar tuh kita kadang bingung sih menentukan posisi yang kita lamar. Itu sih biasanya tantangannya, bukan takut nggak diterima justru. Itu kalau saya, nggak tahu teman-teman ya. Kayak misalkan kita tuh nggak bisa ngambil peluang yang ada. Ngerasa gitu nggak sih, misalkan ada posisi ini, wah cocok nih di gua, tapi gua tuh nggak bisa keluar dari zona nyaman ini gitu. Itu tantangannya sebetulnya. Ini dari diri kita sendiri gitu Iya. tantangannya ya. Tantangannya kita mau keluar dari zona nyaman atau kita stuck di situ sehingga kita nggak bisa ngambil peluang itu gitu. Apa misalkan kita lagi kerja nih di perusahaan A, tapi kita misalkan masa kontrak tuh udah mau habis ya. Nah kita kan otomatis harus nyari kerjaan baru kalau nggak mau ngelanjutin kontrak tersebut. Nah itu tuh nggak apa-apa banget gak sih kalau misalkan
kita lagi kerja nih di perusahaan A, tapi kita mau ngelamar di perusahaan B. Ntar kalau misalnya perusahaan B udah keterima, nah itu tuh ngomong ke perusahaan A-nya tuh gimana? Itunya dari 2 minggu sebelumnya kah, atau sebulan sebelumnya kah, atau gimana gitu. Itu sih yang bikin bingung kadang. Kalau kebetulan itu dialamin sih sama Bang Andri. Jadi ketika kita taken kontrak, teman-teman tahu nih kita kerja berapa lama. Misalnya anggap 1 tahun. Biasanya per semester itu atau per 3 bulan kita ada evaluasi. Sehingga misalnya untuk 3 bulan sebelum diperpanjang atau enggak, artinya kan 9 bulan ya. Nah, 9 bulan itu biasanya HR sama user kita atau atasan kita ngasih info kalau kita tuh diperpanjang atau enggak. Jadi terserah nih kita diperpanjang atau enggak. Terus misalkan ada info kamu diperpanjang tapi mau lanjut atau enggak. Nah, tinggal kita misalkan kitanya nggak betah atau bukan passion kita, ya udah selama 3 bulan ke depan buat memenuhi kontrak, kita coba apply itu sehingga nanti anggap mau keterima nih di perusahaan yang B, sehingga kita harus ninggalin perusahaan A. Berarti kita biasanya izin ke perusahaan A-nya itu 1 month notice, idealnya ya. Jadi 1 bulan sebelumnya kita udah izin, misalkan kita tanda tangan kontrak tanggal 20 Oktober, berarti 20 September itu harus harus mengajukan resign. Mau nanya lagi Bang, tadi kan kata Bang Andri kontrak itu kan misal kenapa ketawa sih? Di kontrak itu misalkan ntar kan ditanya ini kita mau lanjut apa enggak. Kalau semisal nih kita sebagai pegawai udah nyari-nyari apply tapi nyatanya belum diterima, belum diterima itu, misal kita balik lagi ke perusahaan tersebut masih boleh nggak atau nggak bisa gitu? That's simple. Kayak terbilang sampai beda-beda. Enggak, jadi kalau misalkan kita mau keluar, make sure kita tuh udah taken kontrak di perusahaan yang baru. Jadi kalau belum taken kontrak, kita nggak boleh ngajuin surat resign. Contoh, proses seleksinya misalkan sebulan tuh perusahaan yang kita mau lamar yang baru. Terus tiba-tiba kita udah ngikutin semuanya, terus lolos. Perusahaan akan manggil kita untuk taken kontrak. Taken kontrak misalkan kita tanggal 20 Oktober. Nah, masuknya 21 November. Jadi sebulan setelah kita taken kontrak, sebulan ke depan itu baru masuk kerjanya. Jadi ketika kita udah taken kontrak, udah pasti diterima, baru kita ngajuin resign. Jadi kalau misalkan kita belum taken kontrak, jangan resign dulu gitu. Jadi jangan sampai kita resign sebelum dapat kerjaan. Kecuali teman-teman di sini Pewaris boleh. Kan kita mah perintis, izin. Izin perintis. Ya. gitu. Jadi kalau misalkan kita pewaris kayak Noval, kan bisa ini dulu resign tanpa harus mikirin kan. Coklat. Terus saving money-nya tuh banyak. Baru tuh kita boleh resign tanpa harus mikirin dapat kerjaan aja toh. Gitu. Izin pewaris. Waris. Bagus. Oke, karena dari tadi kita udah ngebahas masalah IPK, portofolio sampai kerjaan nih teman-teman, kita udah ada nyiapin games nih. Oke, atur posisi dulu gak sih? Karena kita dulu bincang-bincang, kita akan main games. Jadi kita ada berapa games? Kita ada 2 games. Jadi sebelum kita bermain, kita mau atur posisi dulu. Ya, ting dulu. Iya. Katanya Givan mau sulap ini. Givan. Coba gimana? Tadi? Gitu. Udah. Ayo, 1, 2, 3. Iya, kita. Nah, kita ganti posisi. Sekarang kita mau main game.
Game ada dua. Yang pertama adalah kita mau main game tebak kata. Oke, jadi kita di sini dibagi dua tim. Tim yang pertama ada Hadi sama Bang Andri. Tim yang kedua ada Sifaya sama Gifar. Jadi untuk permainannya, ini permainan tebak kata. Yang satu masih clue, yang satu nebak katanya supaya benar gitu. Jadi ini ada 10 ya. 10 kata yang akan kita mainkan. Jadi mau langsung aja atau nanti nih? Kita mulai ya. Ini kata pertamanya dari siapa nih? Dua-duanya. Kita kasih tau dulu. Ini Hadi katanya. Oke, ini Sifaya katanya. Nah, coba dulu. Belum banyak Ya, ayo. Dari lu mulai dulu. Nih gua dulu deh. Nah, gitu. Ya, kalian coba dulu deh. Ya udah, ayo Sifaya silakan. Timer dulu, Pak. Gifar. Udah lanjut. Uang. Susah gak sih? Rupiah. Salah. Biarin aja susah nih. Celana. Oh, tahu nih, ayo. Sifaya. Nggak boleh kata yang sama dari tadi. Yang tadi yang pertama boleh gak yang uang itu? Ganti. Oh ganti. Aduh apaan ya? Ini saku ya. Enggak, Bang. Saku. Bukan saku, Bang. Bentar. Aduh apaan ini? Tar dulu. Ayo, ada waktunya 5 detik. 5, Tar dulu. 4, Uang saku. 3. Lu Apaan dong? Nggak bisa. Tempat. Saku tempat. Dompet. Dia. Ini udah kalah terakhir kalah. Marah-marah sendiri. Ya kan apa nih uang lu saku. Nah lu apa nih? Gimana tadi? Kan gua langsung jawab kan gua masuk lu kan. Iya. Tadi sini deh. Maksudnya lagi persana deh kamu lu. Iya dah. Ya udah cepet. Nih. Beneran. Apa? Enggak benar Nggak tetap usah. ayo Bang. Sama yang siapa yang Ya, iya. lah sama yang print. Oke. Yang di chat. Yang mana? Oh, Di chat. Oke. ini orang mesti nggak tahu nih. Dua dulu nih. Enggak tahu satu Tadi kata. kalau di Sifaya kan? Iya. Mulai ya, sampai sekarang lanjut. Mulai dari Bang Andri. Pedes. Ini gampang nih. Cabe. Ini gampang nih ya. Bukan, salah. Tadi udah ganti. Ayo Hadi Gifar. Tadi pedes ya. Lihat gua. Ntar Wah. pedes. Buah. Pedes gua. Cabe. Buah pedes. Tahu Dah. kan gua. Kan supaya Coba. Enggak bukan. Boleh sama nggak sih? Nggak boleh. enggak boleh beda. Buah. Ini udah udah cabe. Sabar Bu. Petis. Itu sama. Petis itu. Petis itu Bahasa Lampung. rujak. Sorry kali. Gua nyebutnya petis bukan rujak. Kalah dijajarin Gifar. Sama gue harus aja deh ini. Gak usah gue gak mau nih. Gue gak mau main games kayak gini nih. Ini gampang tahu. Oke, tadi 2-0 tuh. Udahlah Kak Gifar kita kalah aja. sama saya. Ya. Nih yang ini. Ini yang ketiga. Yang ini. Oke. Ayo, mulai dari Sifaya dulu, silakan. Kaos kaki. Sepatu. Yeay. Oke. Ya, jawab satu kali benar. Bisa Bang Andri ya. Iya. Ayo supaya please. Oke. Oh gampang nih. Aduh takut deh. Gue takut. Sumpah gue takut. Bang Andi. Kepala. Helm. Terlalu mudah. Jangan tapi jangan yang susah juga. Beda ya, maaf nih. Deh. Anjir. Simple. Ini boleh apa aja kan? Boleh apa aja? Boleh apa aja. Oke. Ini siapa tadi? Oh, Sifaya sekarang. Kan Capek banget gua. enggak sebaik dulu lah. Iya, Sifaya dulu. Nah, yang ini ya Sifaya. Apaan nih ya? Masa nggak tahu? Oh, Sifaya. Sebelum mulai nih. Oke. Oke. Tadi dari Berarti Bang Andri, supaya berarti dari Sifaya. 1, 2, 3. Terus ini apa sih? Tinju. Bukan tinju apa sih? Gimana? Tinju kata Sifaya. apa tinju sarung? Salah ya. Bukan. Bang, PSHT. PSHT itu apaan? PSHT itu apa? Oh, gue tahu. Ih, PSHT. Coba.
Berantem. Silat. Jadi gue mau nulis apa lupa jadi. Coba Andri dulu. Bang Andri. Iya, Bang Andri. Aduh takut nih. Ini bang. Nge-lag banget soalnya nih. Oh, gampang nih. Tadi dari Sip. Oh, di Bang Andri. dari bang. Podcast. Tunggu. Mikrofon. Oke. Salah. Magang. Kerja. Apaan? KIP. Saya Humas. Tertipu ya. Tertipu lagi Pak. jauh banget tidur sih lo. Ini. Oke. Tadi dari Bang Andri ya. Sekarang sih. Berarti dari Sifaya. Ayo mulai Sifaya. Terus. Nastar. Apa? Nastar. Baran. Salah. Buah. Nastar. Oh, ayo Oh, nyasar. Ayo tuh sedang. Ada dong. Tapi nastar gampang kan nastar. Tadi Bang Andri. Mana sekarang? Iya. Si Bahaya. Enggak. Oh. Sama si Bahaya. Bang Andri dulu deh. Siapa? Bang Andri. Sound. Mik. Udah kelihatan kita menang. Easy. That's simple. Yeay. Oke, untuk game show pertama sekarang ada di Mbak Andri sama Habi. Ini ya. Makanya jangan lihat simple mulu. Nah, ada game satu udah selesai, kita beralih ke game selanjutnya. Nah, untuk game selanjutnya ini adalah game jawab satu kata. Jadi nanti saya nanya ini atau ini, jawab dulu habis itu baru jelasin. Ini bukan kelompok lagi sih, tapi satu-satu gitu. Kalau nggak jelasin nggak apa-apa lah ya. Kalau nggak jelasin alasannya. Harus dong. Harus dong. Yang bikin pertanyaan siapa? Aduh. Yang gue Males banget nih alasannya. Oke. Pertanyaan pertama. Sebenarnya tadi di bincang-bincang tadi udah ditanyain sih. Dan kita semua udah jawab. Tapi kita belum tahu penjelasannya dari satu-satu. Untuk pertanyaan pertama, IPK itu penting atau enggak? Dari mana dulu nih? Boleh dari Gipar. dari narasumber lah. Dari gimana? Kamu terakhir. Dan simple aja, bisa jawab. Iya, IPK penting. Sebenarnya sama-sama penting sih portofolio sama IPK karena kan buat menunjang nanti buat lamar kerja gitu. Oke, Sifaya. Nggak terlalu karena yang lebih dibutuhkan sekarang tuh pengalaman sih. Oke. Nah itu dong. Nanti kalau IPK-nya di bawah nggak apa-apa. Asal dia punya pengalaman yang bagus dan otak yang cerdas tuh tiba-tiba di job itu. Nggak mungkin IPK-nya kecil. Iya. Tapi iya. Nggak mungkin IPK. Maaf ya, aku udah ngeles banget ini, capek. Udahlah lanjut aja Kang Adi, gue capek. Penting karena IPK itu yang menentukan bagaimana kita memahami suatu materi yang kita pelajari dalam mata kuliah. Oke. Bang Andri udah jawab. Oh iya, udah jawab. Jawab lagi. Jawab lagi, Bang. Kalau IPK penting atau enggak, nggak penting ya. Tapi bukan berarti kita mengacukan IPK. Jadi prinsipnya gini, kalau kita bisa ngejar portofolio atau ngebagi waktu, berarti kita orang yang cerdas dan pasti IPK-nya juga bagus. Oke, lanjut kita ke pertanyaan kedua, teman-teman. Mahasiswa ideal itu yang seperti apa? Dari Adi. Kayak Adi, ya. Mahasiswa yang ideal adalah mahasiswa yang bisa memanajemen waktu. Gitu. Simpelnya gitu. Duh, udah diambil nih jawabannya nih. Udah ambil lagi deh. Disiplin dalam segala hal. Sama. Ya udah sih, tadi kan gue mau jawab itu dari awal. Udah sih. Apa ya? Boleh, Gifar. Ya udah disiplin sih. Kak Gifar udah. Mahasiswa yang
menghargai waktu sih. Beda kata doang. Dihargai banget. Bang Andri. Mahasiswa ideal itu yang kuliahnya nggak molor, pergerakannya juga nggak kendor. Kata-kata hari ini. Ini kan ngomongin gak usah dengerin kita, dengerin yang narasumbernya. Iyalah. Oke, ini pertanyaan terakhir dong. Ini ketiga ya. Tiga. Pertanyaan terakhir. Kesalahan terbesar bagi mahasiswa itu apa? Si Faiz duluan, silakan. Oke. Males. Malas itu. Iya. Boleh Gifan? Waktu sih. Waktu ya, pengalaman sekali ya. Oke, silakan. Oke. Menyepelekan pekerjaan. Thank you. Tapi kan sama males juga. Iya. Menyepelekan lebih ke bukan malas doang sih, lebih ke nggak Oh, sia-siain gitu kayak. Yang Ah, penting udahlah. semuanya pekerjaan kita. Ya apaan sih, udahlah ntar aja. Males? Kok gitu sih nanyanya? Udah deh, gak usah ditanya deh alasannya. Jawabannya gitu. Satu kata ya. Satu kata emang jawabnya. Ada alasannya bang. Apa tadi? Aduh, jawabannya lebih dari satu kata lagi. Nggak bisa memanfaatkan peluang. Jadi peluang. Peluang harus dimanfaatkan. Oke, karena udah selesai, jadi terakhir mau nanya nih ke narasumbernya, ke Bang Andri. Pesan Closing motivasi. statement dari Ya, Bang Andri buat teman-teman mahasiswa semua yang netizen, teman-teman netizen. bingung. Ini boleh buka chat GPT gak? Izin. Closing statement ya. Buat kamu nih, buat teman-teman yang nonton, baik mahasiswa ataupun yang sudah melewati masa mahasiswa, pokoknya terus ambil peluang, jangan sampai menyanyiakan peluang. Karena sebetulnya peluang itu akan selalu ada, tinggal gimana kitanya untuk kemudian mengambil peluang itu dan kita memilih resiko mana yang paling besar dan keuntungan mana yang paling besar untuk di diri kita atau di kehidupan kita. Gitu. Izin. Izin. Udah. Oke teman-teman, nggak kerasa obrolan kita seru banget, gamesnya juga seru. Tinju. Pasti aja dibahas ya, besok dibahas. Dendam. Iya, dendam, memang dendam banget. Males. Terima kasih buat Bang Andri udah meluangkan waktunya, udah sharing pengalamannya juga sama kita semua, terutama Terima kasih. yang lagi Tinju, terima kasih Tinju. Tadi udah bahas, kita dapat banyak insight dari Bang Andri gimana cara ngatur strategi dari awal, khususnya untuk mahasiswa, mungkin mahasiswa yang baru, cara ningkatin IPK gimana, terus tadi dapat tips juga cara bikin CV yang baik kayak gimana, portofolio gimana, dan itu juga harus seimbang. Teman-teman, untuk terakhir jangan lupa jaga kesehatannya karena cuaca lagi sangat tidak bersahabat akhir-akhir ini. Terus juga yang lagi wah semangat, dan untuk UTZen semuanya jangan lupa di follow semua sosial media UTM Jakarta, mulai dari Instagram, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Terus juga jangan lupa tungguin episode Bincang Kampus selanjutnya karena masih banyak banget hal-hal yang kita bahas buat kalian semua, isu-isu hangat, berita-berita terbaru. Jadi sampai jumpa di Bincang Kampus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.